Serda Antonius Babinsa Koramil 160402 Camplong sebagai Bintara Pembina Desa di wilayah Camplong, Kecamatan Patuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, ingin terus memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan warga di daerah yang menjadi binaannya. Marungga ini di NTT ini banyak dan tumbuhnya itu sembarangan, tapi orang tidak tahu manfaat marungga yang sering orang sebut dalam pohon. Orang tidak tahu, banyak sekali yang tidak tahu. Tanaman kelor yang kerap disebut sebagai tanaman marungga oleh warga Nusa Tenggara Timur memiliki banyak manfaat bila dikelola dengan baik. Daun tanaman kelor memiliki berbagai manfaat. Di antaranya dapat dikonsumsi sebagai sayur, asupan gizi bagi ibu hamil dan menyusui, sebagai bahan pembuat kosmetik, hingga dijadikan produk kesehatan seperti minuman kesehatan. Untuk itu, Serda Antonius menginisiasi pengolahan daun kelor sebagai minuman kesehatan dengan memanfaatkan peralatan pengolahan daun kelor dari Korem 161 Wirasakti. Seperti yang saya dengar dari Bapak Anton di sini dan beliau sebagai Babinsa di Camplong, bahwa kegiatan di rumah sini sudah mulai 3 bulan yang lalu, yaitu kegiatan untuk pengelolaan daun kelor atau merungga. Dan kegiatan yang dilaksanakan di sini memang mempengaruhi sekali warga masyarakat di sini, karena warga masyarakat di sini ini kan kebanyakan ibu rumah tangga yang sehari-hari hanya di rumah. Dan adanya kegiatan seperti ini, banyak sekali ibu-ibu rumah tangga yang terbantu dalam hal ini meningkatkan penghasilan keseharian mereka. Dan harapan kami ke depan ini sebagai salah satu program RT juga, kami akan mulai menanam marungga di sekeliling kami supaya warga masyarakat banyak yang ingin bekerja di sini dan menambahkan penghasilan. Kaget diajak oleh Pak Tentara, "Bapak bisa cari daun merungga." Ya, saya cari sudah. Akhirnya saya berhenti tukang, saya cari marungga ini. Kita punya binaan dan kerjasama dengan Korem. Korem ini memiliki 36 sentra produksi kelor yang disimpan di koramil-koramil, kemudian yang mengolahnya Babinsa. Nah, Babinsa ini tentu saja memerlukan bahan baku untuk dikeringkan daun kelornya, jadi memerlukan bahan baku daun basah. Nah, daun basah ini itu didapat dari masyarakat oleh Babinsa. Kalau harga dari kantor yang dikasih ke kami itu 5.000. Sedangkan di sini itu kalau saya yang kumpulkan, mereka tinggal duduk bersihkan, itu harganya 2.000. Saya kasih mereka harga 2.000 per kilo. Terus kalau ada yang bawa datang antar ke sini itu 3.000. Karena apa? Di sini itu saya menggunakan 3 sampai 4 kendaraan. Jadi per minggu satu kendaraan itu 150 itu per minggu. Nah, kalau sudah per minggu berarti kan saya mau ambil biaya operasional dari mana? Terpaksa saya harus melaksanakan penghematan, dan semua mereka itu tahu harganya 5.000. Sebelum bekerja pun saya jelaskan mereka terima. Kemudian dari sini lagi, dari rumah saya ke cabang Bimoko itu menggunakan ojek setiap hari. Nanti dari cabang Bimoko lagi saya menggunakan
kendaraan angkutan lagi menuju ke Camplong. Jadi kalau setiap hari itu rata-rata menghasilkan mulai dari jam 6 atau jam 7, setiap hari itu menghasilkan antara 50 sampai 60 kilo. Kadang-kadang juga bisa lebih, bisa sampai 70, bisa tergantung. Tapi tidak pernah dibawa dari itu, antara 50 sampai 60. Itu sudah pasti tiap hari untuk kirim ke Camplong. Caranya saya untuk mengorganisasi tetangga saya melihat itu kan dari jam 7 ke atas selesai urus anak ke sekolah, selesai urus suami mungkin pergi ke kerja atau aktivitas mereka tiap hari. Ibu-ibu ini kan rata-rata kan mereka selesai itu kan nganggur sudah. Akhirnya terakhir itu saya ambil inisiatif, coba kita kumpulkan, mereka mau tidak kerja seperti ini daripada tidak menghasilkan, walaupun itu nilainya mungkin sedikit, tetapi setelah saya berjalannya waktu ternyata sangat membantu sekali. Dari secara ekonomi itu menurut kami sebagai Babinsa itu ekonomi di bawah itu berjalan. Nilai ekonomis dari tanaman kelor yang cukup tinggi dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama para ibu di wilayah Camplong, di samping menjadi kegiatan bermanfaat untuk mengisi waktu luang. Setiap hari saya datang di tempat Bapak Babinsa ini karena Bapak Babinsa ada kumpul-kumpul marongga untuk kita mama-mama yang bersihkan, orang Kupang bilang koru. Jadi saya setiap hari datang sini dari mulai jam 6 pagi. Saya mulai kerja bersihkan ini kelor ini sekitar jam 9.10 sudah habis, dan kami bersama teman-teman koru marongga ini dikasih upah 2.000 1 kilo. Jadi selama berapa jam kami kerja dari jam 6 sampai jam 10 itu kami bisa dapat marongga ini sekitar 10 kilo, ada yang 15 kilo, pokoknya tergantung tangan itu cepat gerak untuk bersihkan marongga ini. Jadi setiap hari kalau kami dapat 10 kilo berarti 2 kali 10 kami dapat 20.000. Kami punya gaji yang 1 minggu tuh ya lumayan bisa dapat 200, pokoknya tergantung dari banyaknya kelor yang kami bersih. Kadang 1 bulan baru kami ambil 1 kali, berarti kalau 1 minggu kami dapatnya 200, berarti ya 1 bulan kami bisa mendapatkan 800 dari hasil koru ini. Tiap koramil itu dari Bapak Danrem itu sudah membagikan ke tiap koramil. Ada juga mungkin sampai hari ini karena mesin mungkin terbatas, belum. Jadi setiap koramil itu ada anggota-anggota yang sudah ikut pelatihan dan untuk mengurus itu mesin. Nutrisi yang terkandung di kelor yang kita punya ini, NTT punya ini, itu memiliki tinggi protein, tinggi zat besi, tinggi kalium, tinggi kalsium, dan tinggi vitamin D-nya. Itu hasil uji dari laboratorium di Jakarta. Nah, kemudian dari serbuk yang didapat oleh dapur kelor, itu kita olah. Kita ada namanya clearing, untuk membebaskan E. coli yang ada yang terkandung di dalam serbuk itu. Karena apa? Meskipun SOP-nya ketat, dari masyarakat itu kita cuci sampai 3 kali, kemudian kita tiriskan. Setelah ditiriskan kita keringkan. Pengeringannya semua pengolahan itu ada di dalam ruangan, termasuk pengering juga ada di dalam ruangan. Nah setelah itu diserbukan juga di dalam ruangan. Tapi tetap saja kita harus mengclearkan E. coli yang ada karena ini akan dikonsumsi oleh masyarakat luar. Pemberdayaan yang dilakukan Korem 061 Wirasakti tersebut
diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu perekonomian banyak keluarga di wilayah Camplong. Visual F16 Channel mengabarkan.